Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketika untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi kita sedaya binaringan sehat wal afiat, wabil khusus jamaah-jamaah ingkang lagi sakit, mugi-mugi segera diberikan kesembuhan ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin, diceritakan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan seruan adzan, man sapane wong sami'a kang ngrungu sapa wong an-nidaa ing seruan ing adzan, falam ya'ti mongko ora nekani sapa wong, fala sholata lahu mongko ora ana salat sempurna lahu kedue wong, illa min udzrin kejaba saking udzur. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim isnadu ala syarti Muslimin lakin rajjaha ba'dhum waqfuhu. Man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan, falam ya'ti tetapi dia tidak mendatanginya, fala sholata maka tidak ada sholat lahu baginya, illa min udzrin kecuali udzur. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini orang yang tekstualis, orang yang memahami hadis secara teks, mengartikan bahwasannya fala sholata lahu, tidak ada sholat lahu baginya. Berarti hukumnya sholat berjamaah itu wajib. Menurut hadis ini, dasarnya ini orang-orang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Tapi nanti di hadis-hadis yang lain mengatakan ada ini tidak wajibnya. Tapi dari hadis ini juga itu berarti juga tidak wajib. Kenapa? Karena ada illa min udzrin, kecuali orang yang punya udzur. Sehingga dikatakan fala sholata, yang biasanya diartikan tidak ada sholat baginya, itu tidak sempurna sholat orang tersebut, ya, kecuali dengan mendatangi adzan tersebut. Nah ini menjadikan implikasi hukum bahwa ya ijma' para ulama, yang paling banyak ulama memaknai bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dikokohkan, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan hadis yang kemarin-kemarin itu Nabi punya rencana ingin membakar orang yang tidak berangkat ke masjid, tetapi ya tidak sampai membakar beliau, ya tidak sampai. Ini seruan kepada kita
hadis ini kita jadikan pedoman. Gitu. Utamanya yang laki-laki, ayolah kita kita berupaya. Adzan niku memang panggilannya niku Mas Zaki sing dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang baca Mas Zaki. Tapi itu adalah panggilan Allah agar kita ini mendatangi panggilan itu. Boleh kita tidak mendatangi karena uzur. Apa uzur yang dibolehkannya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu salah satunya adalah karena hujan. Lah, konteksnya hujan itu ya tidak hujan di Indonesia. Nah, hujan di Indonesia itu kan biasa-biasa saja, Pak. Ya. Niki konteks dari uzur yang disampaikan di hadis itu ya konteksnya di Arab. Ya. Orang Arab. Hujan itu jadi penyebab bolehnya tidak mendatangi ini tadi, sholat jamaah. Atau bisa menjadikan uzurnya kita ini tidak Jumatan, itu karena hujan. Tapi kalau di Indonesia, hujan menjadikan penyebab kita dibolehkannya untuk tidak Jumatan atau tidak sholat jamaah, ya salah. Ya. Kenapa? Karena beda bandingannya dengan Arab. Kalau hujan di Indonesia bisa pakai payung. Nang Arab sampean payungan ya Allah. Kabur ya. Ojo maneh payung. Wong keren ae robohan tahun pinten niku ya. Zamane Pak Karno niku. Napa tahun pinten? 2015 ya. Hajine Pak Karno. Mungkin Abah Malik mungkin mboten ya. Itu sampai keren jati itu karena apa? Hujan. Lho panjenengan bayangkan hujan pada zaman tahun 2015 itu, apa maneh zamane Nabi, durung ono bangunan-bangunan yang sekian luasnya gurun pasir itu hujan, tidak ada penghalang sama sekali, angin ya koyo ngono bandere. Di bawah juga pasir-pasir itu begitu beratnya, ya isok mati di tengah dalan. Jadi uzur dari sholat itu tadi adalah hujan salah satunya. Tapi hujannya di Arab. Di sini tidak masuk. Angin termasuk. Ya. Sangat dingin. Dinginnya teng mriki sih aman-aman saja. Teng pundi sing dingin malih pundi Bromo ya. Bromo niku nggih dingin. Duka sakniki sik dingin apa mboten? Sik mending lah. Nek biyen niku pundi Singosari ngoten pun zaman kula kuliah biyen teng gone pondok pundi Al-Huda, Nurul Hudarian pun dinginan, mandi aja ndak berani. Saat ini pun biasa, tenggone Malang ini pun biasa, ya. Pun panas. Ya. Nek gak pakai AC wis mulai gerah kayak mobil nih. Ya. Lah, beda dengan dinginnya Arab, ya. Karena dinginnya Arab itu kering, ya. Dinginnya kering sampai orang dingin itu kalau nggak kuat itu sampai mimisan. Sampai mimisan, keluar darah. Jadi sangat. Ya. Bulan nanti 10 derajat. 10 derajat ini pun medal ini betul teh mari umep di dalam nggone aqua, digawe cekel-cekelan gitu, saking adem nih. 10 derajat sih dereng min. Ya. 10 derajat teng Arab nih. Iku adem nih ngoten. Nah, sehingga jadi alasan boleh gitu, udzur ya. Karena baru makan bawang ya, atau makan makanan yang sangat berbau. Ya. Jadi tidak nyaman tetangga sebelah. Ya tidak hanya sekedar apa niki bau bawang, tapi ya termasuk kita ini. Ya. Kalau bisa masuk ke masjid dalam kondisi wangi, mandi, tapi kalau ya, mandi. Jangan sampai kita ke masjid, bikin tetangga kanan kiri enggak nyaman. Aduh, selengat ini ya. Gak semangat. Nah itu menjadikan uzur orang yang seperti itu. Ya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, itu tentang sholat berjamaah. Satu hadis mawon. Berikutnya, kemarin kula niku ansal pertanyaan saking jamaah tentang
kurban, ya, tentang kurban. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kurban sapi itu 7 orang itu ono hadis enggak? Nah, ini kula kan mboten ahli hadis, jadi harus dipelajari dulu. Terus kemudian kurban itu kan menjadi kendaraan teng pundi? Menjadi kendaraan di atas sirat menuju ke surga. Lah nek setiap tahun kurban, Mbak, iku numpaki sing ngendi? Numpaki sing ngendi? Sampai-sampai kan enten-enten patungan kurban niku sapi nggih ya. Didelok sik daftare. Sapi 1. Pak Haji Malik. Ini semuanya. Terus mari ngono kurang siji. Lah iki sing katene ngleboni iki wong wedok. Duwe bojo bisa. Ojo bareng kono. Ojo bareng sapine Pak Malik, kok bareng-bareng karo Pak Malik. Ojo ngenteni wedok-wedok dhewe ngene. Implikasi ini gak oleh, sampai gak oleh kurban gara-gara kok bareng-bareng numpak sapi ini wong lanang liya. Kok ae bareng-bareng karo aku gawe saiki apa jenenge sak sapi ini ya. Itu. Yang ketiga, ini muncul ya, fenomena ini muncul saat siapa itu? Syekh Ali Jabir menyampaikan bahwa kurban itu bisa untuk satu keluarga. Satu kambing itu untuk satu keluarga. Sing bener itu satu keluarga atau untuk satu nama. Tapi Syekh Ali Jabir mengatakan untuk satu keluarga boleh. Itu akhirnya banyak diskusi-diskusi. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kurban sapi itu, kalau kurban kambing memang untuk 1 orang. Ya. 1 orang, ya, Nabi itu pernah kurban 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing warnanya putih. Ya. Nah, ketika beliau berkurban itu, beliau sendiri yang menyembelih. Ketika beliau menyembelih itu, beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, ini yang menjadi dasar nanti ya. Bahwasannya bisa untuk satu keluarga nanti ya. Terus kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, untuk sapi itu untuk 7 orang. Ya, sebagaimana hadis Nabi ini hadis Nabi. Ani bin Abbasin diceritakan dari Ibnu Abbas itu mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pada waktu dalam perjalanan. Fahadharun nahr, kemudian saat perjalanan itu kita menemui hari raya Idul Adha. Fashtarokna fil baqarati an sab'atin. Kemudian kami urunan sesama teman, sesama sahabat di situ, yaitu untuk mengorbankan sapi untuk 7 orang. Rawahul Hakim. Ada hadis lain, kunna natamatta'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Kami sedang melaksanakan haji tamattu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhbahu al-baqarata an sab'atin nashtariku fiha, sama bahwa para sahabat urunan bersama-sama untuk menyembelih Baqarah sapi untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini untuk 7 orang. Kemudian bagaimana dengan ini tadi? Apakah 7 orang, bolehkah
7 orang atau 7 keluarga. Nah, 7 orang atau 7 keluarga. Kambing itu 1 orang atau 1 keluarga. Nah, hadirin memang di fikih ya, itu hitungannya adalah orang. Ya, hitungannya orang. Kalaupun ada doa Nabi tadi itu Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahhabi, itu adalah tetap Nabi itu mengatakan kambing ini adalah kurban saya. Wa min wa ali Muhammadin. Nah, ini hadirin dimintakan oleh Nabi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin adalah ya Allah terimalah ini kurban saya dan kurban keluarga saya. Keluarganya itu untuk mendapatkan pahalanya. Tetapi untuk nama dari kurban itu harus 1 orang. Harus 1 orang. Kenapa demikian? Ini hubungannya dengan pembagian kurban. Pembagian kurban itu salah satu alasannya. Pembagian kurban itu orang yang berkurban angsal ma'am dagingnya kurban apa mboten? Angsal ya. Maksimal sepertiga maksimal ya. Lah karena maksimalnya sepertiga umpamane dianggap 1 kambing itu kira-kira digawe dirinya yang berkorban dan untuk keluarganya. Kuatire semua keluarganya kok njaluk bagian dewe-dewe. Ayo entek kan ngono. Ayo entek. Sehingga tetap satuan daripada kurban itu ya, itu harus 1 nama. Karena yang berhak nanti adalah kalau mau mengambil dagingnya itu hanya sepertiganya. Sehingga yang lainnya tidak punya hak. Lah, kemudian bagaimana dengan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, itu adalah pahalanya untuk 1 keluarga. Boleh itu. Ya. Terus yang kedua, disinilah yang disebut dengan, kalau saya baca di kitabnya Profesor Wahba Az-Zuhaili, di kitabnya Fikih Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan hukum dari kurban itu adalah sunnah muakkadah, sifatnya adalah kifayah. Sifatnya adalah kifayah. Nek kita pernah mendengarkan kifayah niku enten napa teng pundi? Fardu. Ono fardu kifayah, enten sunnah kifayah mboten? Mboten enten. Ini saya baru tahu di Profesor Wahba Az-Zuhaili bahwa di kurban ini ada hukumnya sunnah muakkadah, sifatnya kifayah. Apa maksudnya kifayah itu? Ketika 1 keluarga itu, anggota keluarganya itu sudah melaksanakan, 1 orang saja melakukan kurban, maka yang lainnya itu sudah gugur sunnah muakkadah untuk mengeluarkan kurban. Mengeluarkan kurbannya sudah gugur. Wis salah siji ae. Tapi tidak melarang kemudian lu wis mari kok sak keluargaku, aku wis gak usah, gak mboten-ngoten ya, mboten-ngoten. Jadi masih boleh. Nah, seandainya sehingga orang yang berkurban dari 1 keluarga, misalkan Pak Haji Drinyo berkurban, maka pahalanya pun juga diterima oleh keluarganya. Ya. Dapat pahala sunnahnya ini tadi. Tetapi memang harus diucapkan ini kurbannya siapa. Nah, ini kurbannya siapa. Biar jelas. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini untuk 1 keluarga atau untuk saya. Jadi tetap kurban itu dinamakan 1 orang. Ya. Tapi nanti ketika doanya ya tetap begitu. Allahumma taqabbal min Haji Drinyo, Haji Sudrinyo, wa ali Haji Sudrinyo. Dapat semua Pak Drinyo, tenang saja. Ya. Itu hanya pahalanya. Ya, pahala. Jangan ini kambing saya, untuk kurban saya dan keluarga saya. Akhirnya kok anaknya melok, aku ya oleh bagian loh ya. Bagian seperti lu. Yang tek PPN dhewe kono. PPN dhewe. PPN dhewe.
Nah, itu. Terus berikutnya, bagaimana dengan kurban itu, apa memang benar menjadi kendaraan ketika melewati sirat? Ini berdasarkan ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'alas sirat. Perbaguslah hewan kurban kalian karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati sirat. Ya. Ini ada hadis yang lain, adzimu dhahayakum. Besarkanlah. Atau ya pilihlah sembelihanmu, kurbanmu itu yang besar. Saiki lomba-lomba golek kurban sing gede-gedean. Ya, para artis sing ngono kabeh. Presidene golekno ya sing lemu-lemu. Ya gak apa-apa duwike akeh. Sampeyan aja melok-melok. Aku pengin ya Allah, pengin nyuntui ya gak nutut ya, wis gak usah ngono. Ya. Tetapi adzimu dhahayakum. Besarkanlah sembelihanmu, cari kurbanmu yang paling besar. Fa innaha 'alas sirati matayakum, karena hewan yang besar tadi itu akan menjadi kendaraanmu di Siratal Mustaqim. Nah, hadirin, kalau dimaknai secara bahasa, secara letterlek, ya memang jadi kendaraan. Jadi kendaraan. Terus kemudian sampai guyonane kiai-kiai dulu kan begitu, ya. Niki keluarga kula niku enten 7. Kula niku napa niki kula nyembelih napa sapi pun 8, enten 8. Nyembelih sapi pun asal nggih sapi setunggal mawon 8, sing siji kan areke cek cilik gak apa-apa wis. Tak gendong ae. Lah kiai ini kan berpedoman pada fikih. Dia tetap boten asal itu. Tapi ben orang ini tidak kecewa, saged mawon damel napa niki 8 orang. Tapi panjenengan kedah nambahi 1 kambing. Lho damel napa kambing niku, Pak Yai? Gawe napa? Inci-incian mlebune nang ngene naik tenggone sapine niku. Oh ngoten nggih pun semangat. Akhirnya dibelikan. Ini kan hanya guyon, kelakar argumen. Masuk juga benar semua ya. Itu kalau kita maknai secara tekstual, secara letterlek bahasanya demikian ya. Tetapi apakah setiap sumber hadis ataupun Al-Quran itu semuanya mesti tekstualis begitu? Enggak juga. Ada yang apa yang disampaikan Nabi itu adalah majazi. Ya. Majazi itu perumpamaan. Ya. Walaupun hadirin hadis-hadis yang saya sebutkan tadi itu menurut para ulama-ulama hadis ya itu hadisnya lemah. Ya. Hadisnya lemah. Lah dalam mazhabnya Imam Syafi'i ya hadis-hadis lemah itu masih bisa dipergunakan untuk fadhailul a'mal, untuk penyemangat kita agar semangat beribadah dengan mengutamakan keutamaan ibadah itu. Ini dibesar-besarkan. Ya. Nah, tetapi ya kita tidak usah mempermasalahkan ini hadis lemah dan tidak, tetapi menjadi motivasi kepada kita agar kita ini mau berkurban. Tetapi juga tidak salah gitu loh. Tidak salah. Sehingga ini masih tetap menjadi pegangan orang. Kenapa? Karena kalau diartikan sebagai kalimat ini majazi, yaitu berarti makna konotasi. Mana konotasi? Karena konotasi makna tidak sebenarnya. Ya. Jadi bukan ditumpai begitu. Ya. Bukan ditumpai begitu. Bersumber dari apa? Kurban itu pertama kali enten itu pada waktu zaman sinten? Nabi Adam.
mulai zaman Nabi Adam kan pun enten. Sinten sing pertama kali? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Satu diterima, satunya tidak. Yang diterima itu siapa? Yang diterima itu adalah kambingnya Habil. Karena apa? Karena Habil dengan keikhlasannya memilihkan kambing yang terbaik. Kambing yang terbaik. Lah sementara Qabil memilihkan makanan-makanan dari pertaniannya itu yang jelek-jelek. Sehingga tidak diterima. Nah, ini loh maksudnya. Agar sampai ke Sirat. Itu agar kurban kita itu diterima oleh Allah, carilah yang baik-baik. Adzimu, carilah hewan sembelihan yang paling gemuk, agar apa? Diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang terbaik. Perbaguslah. Yang paling baik, ojo sampai cacat dan lain sebagainya, yang gemuk dan lain sebagainya. Agar apa? Diterima oleh Allah yang terbaik. Jadi agar diterima oleh Allah ininya ya. Bukan sebagai tumpahan beneran. Jadi aku mau diartikan tumpahan beneran. Iso-iso ya aku mau. Aku gak gelem. Bareng karo Pak Haji Trinyo. Gak gelem aku. Ini Pak Ma'ruf ini kan. Oh enak iki. Iki rombongannya Pak Malik ini misalkan. Rombongannya Pak Malik enak iki. Ayo melok bareng-bareng. Sing liyane ojo melok Pak Malik. Siji Pak Malik, nomor loro Pak Sofyan. Terus siji maneh sapa sing gedhe maneh iku. Waduh. Iso-iso ceblok nang gone neraka iki. Lewat napa? Siratal Mustaqim. Saking abote wah lugur iki. Enak melok Pak Ma'ruf, golek ono. Sapine Pak Ma'ruf nomor piro? Wonge kuru. Aman. Ya, itu kan arti secara letterlek ya. Jadi yang dimaksud dengan sebagai kendaraan kita menuju ke Sirat adalah agar kita mencari kurban yang terbaik, itu adalah kita berkurban itu harus yang terbaik agar diterima oleh Allah. Ya, itu masalah-masalah di lingkungan kita sehingga kita bisa memahami maksudnya walang ngono ta. Jadi kalau masalah mana, wis melok Pak Ma'ruf wis gak popo, melok Pak Haji Malik sing gede wis gak popo ya, aman-aman. Ya. Yang penting apa? Yang penting adalah hati kita. Di dalam Al-Quran dikatakan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana taqwa minkum. Yang datang nanti di hadapan Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi apa? Ketakwaan kita menyerahkan kurban untuk Allah. Sebelum kurban disembelih ini Allah sudah ditampani Gusti Allah, diterima. Dengan apa? Keikhlasan kita, dengan pemberian yang terbaik, itu saja maksud daripada kendaraan kita sampai ke Siratul Mustaqim. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu kajian kita pada pagi hari ini. Selamat yang berpuasa, moga-moga kita semuanya bisa sempurna puasanya hari ini sama besok. Hari ini puasa apa? Tarwiyah, besok Arafah. Mboten enten riyo kecuali sebelumnya didahului dengan puasa. Nah, itu malah disunahkan. Kalau kuat mulai ini mestinya tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi juga kuat minimal Tarwiyah dan Arafah. Bon tinggal 2 hari ini, mungkin-mungkin kita sedaya diparingi kekuatan melakukan puasa.